Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi. Kami di sini akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Tonton videonya sampai akhir ya. Dadah. Dinasti Umayyah dimulai sejak 650 hingga 750 Masehi dan pusat pemerintahannya yaitu berada di Mesir. Era dinasti Umayyah masih menerapkan sistem ekonomi Islam dalam semua bidang ekonomi sebagaimana diwariskan dari masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, Baitul Mal memiliki peran sangat penting. Hal itu dikarenakan penaklukan yang dilakukan sangat luas. Di arah barat sampai Afrika Utara Andalusia dan ke timur sampai India dan perbatasan Cina. Daerah itu terkenal dengan kekayaan alamnya, sehingga kas negara begitu melimpah. Negara mendapatkan penghasilan dari foroj, jizyah, zakat, faiz, dan lainnya. Tokoh-tokoh pada dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah adalah peletak dasar sistem pemerintahan. Muawiyah masuk pemimpin Islam yang merintis sistem ekonomi maritim. Muawiyah membangun sistem lembaga seperti pengumpulan pajak dan administrasi politik. Dalam hal kebijakan pajak, Muawiyah menarik pendapatan dari kaum muslimin sebesar 2,5%. Pajak ini sama dengan nilai pajak pada zaman sekarang. Yang kedua yaitu masa Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan secara signifikan. Hal itu terjadi karena teraturnya pengelolaan pendapatan negara, perkembangan perdagangan dan perekonomian, serta didukung dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban yang membawa masyarakat pada taraf kesejahteraan dan kemakmuran. Yang dilakukan oleh Abdul Malik diantaranya yaitu yang pertama penerbitan mata uang. Abdul Malik bin Marwan yang pertama kali mencetak mata uang dinar dan dinar Islam sebagai mata uang resmi Daulah Umayyah yang sebelumnya masih menggunakan dinar dan dirham dari Roma dan Persia. Dengan ini menyebabkan lalu lintas perniagaan lancar dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian. Yang kedua ada lembaga pos atau Diwan Al-Balid. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk menghubungkan khalifah dengan para gubernur di provinsi-provinsi wilayah Daulah Umayyah. Yang ketiga ada pembatasan urbanisasi. Pembatasan urbanisasi ini banyak mengikat orang-orang muslim menjadi muslim karena dari yang namanya haraj dan juga jizya. Dengan kebijakan pembatalan migrasi ini, Abdul Malik berhasil mengembalikan orang
Arab Muslim untuk menganggap sawah serta membayar haraj. Lalu yang keempat yaitu pertanian. Dia mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu yang pertama adalah melestarikan tanah sesuai dengan kecocokan tanamannya. Lalu yang kedua, bangun komunitas baru di tanah yang baru digarap. Yang selanjutnya ada perdagangan. Perkembangan perdagangan di daerah penguasaan Umayyah yang menghasilkan banyak masyhur. Buktinya adalah hasil penerimaan pajak tanah bagasi dan hasil-hasil pajak lainnya di wilayah Syam. Itu yang tercatat 1.730.000 dinar dalam setahun. Yang selanjutnya ada haraj dan zakat. Khalifah membebaskan rakyat muslim dari pajak dan hanya membayar pajak zakat. Kebijakan ini membuat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena ingin terhindar dari beban pajak. Umar bin Abdul Aziz. Pada awal masa jabatannya, Umar bin Abdul Aziz lebih terfokus kepada memperbaiki negerinya dengan cara melaksanakan kesejahteraan bagi semua masyarakatnya dan tidak lagi memperluas wilayahnya. Selanjutnya ialah kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, penghapusan diskriminasi. Maksudnya ialah menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dengan penduduk non-Arab yang diwajibkan membayar jizyah atau kharaj. Meskipun penduduk non-Arab tersebut seorang muslim, tetapi diwajibkan untuk membayar jizyah tersebut. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan penghapusan diskriminasi supaya masyarakat tidak dipisahkan antara kelas 1 atau penduduk asli Arab dengan kelas 2 atau penduduk non-Arab dalam sosial bermasyarakat. Lalu yang kedua adalah zakat. Pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau membebaskan untuk setiap daerah-daerah memungut zakatnya masing-masing dan tidak dikumpulkan kepada pemerintah pusat. Justru sebaliknya, apabila di daerah-daerah terdapat kekurangan pajak dan juga zakat, pemerintah akan menutupnya dengan subsidi. Alhasil, dengan adanya kebijakan ini pada masa Umar bin Abdul Aziz, banyak daerah-daerah yang memperoleh surplus atau keuntungan. Selanjutnya, dalam bidang pertanian, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang rakyatnya untuk menjual lahan garapannya supaya tidak ada penguasa lahan pertanian. Yang selanjutnya, kharaj dan jizyah. Kharaj adalah pendapatan terbesar pada masa dinasti Umayyah dan jizyah adalah pendapatan atau pajak yang diambil dari orang non-muslim yang tinggal di negara Daulah Umayyah. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum